Halo, selamat siang. Saatnya kami menemani Anda dengan serangkaian informasi aktual, tajam, dan terpercaya dalam Liputan 6 Siang bersama saya Anastasia Putri, dan inilah sejumlah informasi utama kami siang ini. 2 jenazah siap diterbangkan ke Surabaya, 6 jenazah lagi ditemukan Seahawk Amerika. Total jenazah ada 16 ditemukan hingga hari ke-6 pencarian. Pengambilan surat keterangan cuaca adalah wajib. Jika terbukti lalai, maskapai AirAsia bisa terkena sanksi. Bertaruh nyawa untuk evakuasi penumpang AirAsia berlomba dengan waktu melawan cuaca buruk, angin kencang, dan gelombang tinggi. Dan inilah Liputan 6 Siang selengkapnya. Kita mulai informasi pertama tentang penemuan 2 jenazah pesawat AirAsia. Saudara, 2 jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501 semalam tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Surabaya, Jawa Timur. Kedua jenazah berjenis kelamin perempuan dewasa ini langsung diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Di bawah guyuran hujan, ambulan yang mengangkut 2 jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani. Tim identifikasi dari DVI langsung memeriksa kedua jenazah berjenis kelamin perempuan dewasa ini. Proses identifikasi dilakukan secepat mungkin agar dapat segera diserahkan kepada pihak AirAsia dan diteruskan kepada pihak keluarga. Tim sudah merampungkan 161 data antemortem dan masih kurang 1 data antemortem dari keluarga kopilot Remy Emmanuel. Untuk yang barusan kita terima, kita langsung juga kerjakan malam ini, namun hasil tentu belum bisa saya sampaikan. Yang jelas 2 orang perempuan dewasa. Hingga kini 8 jenazah telah diidentifikasi dan 1 diantaranya atas nama Hayati Lutfia Hamid telah diserahkan kepada pihak keluarga yang semalam juga langsung dimakamkan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Proses evakuasi jenazah dari tengah laut bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak cuma menerapkan ketelitian dan kecermatan, keberanian pun harus disesuaikan dengan efisiensi waktu di tengah cuaca buruk. Pesawat jatuh ya. Ini baru kemungkinan pesawat jatuh. Saat lost contact 0617 itu diperkirakan di sebelah timur dari Pulau Belitung. Tidak menunggu lama setelah titik hilangnya AirAsia QZ8501 ditemukan, tim penyelamat yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut pun langsung meluncur ke lokasi. Sedikitnya 670 personel dilibatkan, dibantu 57 armada laut dan udara demi mencari kapal berpenumpang 155 orang. Dari udara, TNI Angkatan Udara menyisir titik demi titik lokasi keberadaan pesawat. Dari atas laut, TNI Angkatan Laut menyapu Laut Karimata dan sekitar Teluk Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, pasukan katak TNI Angkatan Laut pun menyelam ke dalam laut demi mencari keberadaan kapal naas itu. Selama pencarian, cuaca buruk terus mendampingi. Ombak Karimata yang dikenal ganas bahkan bisa setinggi 3 meter. Hantaman gelombang laut bertubi-tubi memukul badan kapal. Kapal pun terombang-ambing. Tidak jarang, amukan laut membuat anggota TNI dan sejumlah wartawan yang meliput kelelahan dan mabuk laut. Ganasnya lautan dan buruknya cuaca tidak menyurutkan semangat tim SAR demi menemukan keberadaan QZ8501. Perjuangan pencarian pun mulai menemukan titik terang. Satu persatu serpihan pesawat dan jenazah penumpang AirAsia mulai ditemukan. Di tengah angin dingin berkecepatan 20 knot, satu persatu jenazah diangkat dengan tali ke dek kapal setinggi lebih dari 15 meter. Pekerjaan belum selesai.
Helikopter yang terbang di atas ketinggian 5.000 kaki selanjutnya mengantar jenazah menuju Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Di pangkalan inilah seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi dikumpulkan untuk selanjutnya kembali diterbangkan ke Surabaya untuk diidentifikasi tim DVI. Setelah melewati perjalanan panjang, jenazah pun akhirnya tiba di tengah keluarga untuk dimakamkan. Ada duka dan air mata, namun mereka tetap bersyukur anggota keluarganya bisa kembali pulang walaupun sudah terbujur kaku. Mencari dan mengevakuasi korban yang hilang di tengah lautan bukanlah pekerjaan mudah. Yang dilakukan tim penyelamat bukanlah sekedar dedikasi pada pekerjaan, tetapi misi mulia demi kemanusiaan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Hari ke-6 pencarian jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 akan difokuskan pada pencarian kotak hitam pesawat, dan tim SAR gabungan yang dipimpin langsung oleh Basarnas ini mengarahkan sejumlah kapal yang dilengkapi dengan alat pendeteksi sonar. Tim SAR gabungan yang dipimpin Basarnas dalam mencari pesawat AirAsia QZ8501 pada hari ke-6 akan menggeser area pencarian ke bagian timur perairan Pangkalan Bun. Hal ini berdasarkan pada perhitungan arus laut di wilayah tersebut. Tim SAR akan menggerakkan sejumlah kapal seperti kapal Barunajaya 1, kapal MV Geosurvey, dan KN Jadayat yang dilengkapi dengan alat pendeteksi sonar. Tim SAR juga akan memprioritaskan pencarian pada kotak hitam pesawat. Cuaca pada pagi dan siang hari di wilayah perairan sekitar Pangkalan Bun cukup kondusif untuk menyisir lokasi pencarian sehingga akan dimanfaatkan secara maksimal oleh tim SAR. Di sektor prioritas ini akan ada dua tugas utama. Yang pertama adalah mencari bagian besar dari badan pesawat. Yang tugas kedua adalah mencari lokasi atau posisi black box atau flight recorder dari pesawat. 8 jenazah sudah dikirimkan ke Surabaya, bahkan jenazah pertama sudah dimakamkan. Ada 8 jenazah lagi yang masih berada di Kalimantan Tengah. Kita langsung saja pantau bagaimana perkembangan terkini dari Pangkalan Bun bersama rekan Desa Apridini yang sudah berada di sana. Ya Desa, apa perkembangan terbaru siang ini? Baik Anastasia Putri dan juga saudara, siang hari ini atau tepatnya pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, helikopter dari TNI Angkatan Laut ini membawa 2 jenazah dan juga puing-puing dari pesawat. Pertama kami akan menjelaskan jenazah terlebih dahulu. Kedua jenazah ini saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, di mana dilakukan identifikasi awal serta pengemasan di dalam peti jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam peti dan kemudian dimasukkan terlebih dahulu terhadap plastik kedap air untuk mengurangi dampak kerusakan dari jenazah agar nantinya akan mudah diidentifikasi. Dan sementara itu ada 6 jenazah lain yang rencananya akan didaratkan di Lanut Iskandar Pangkalan Bun untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. Namun demikian 6 jenazah ini masih tengah dalam evakuasi oleh helikopter Seahawk milik Amerika Serikat. Helikopter Amerika Serikat ini menyatakan sudah ada 6 jenazah yang dievakuasi dan nantinya akan didaratkan di Lanut Iskandar sekitar pukul 1 siang. Dengan 6 jenazah ini sudah didaratkan, maka kurang lebih 16 jenazah sudah berhasil dievakuasi. Namun tentunya hingga saat ini pengerahan besar-besaran atau pencarian besar-besaran terhadap seluruh korban serta puing-puing dari pesawat AirAsia QZ8501 dengan registrasi pesawat PKAXC ini juga tengah dikerahkan. Ada kemungkinan jenazah-jenazah lain sudah terevakuasi ke dalam kapal, namun demikian kami belum dapat mendapatkan informasi atau kontak lebih lanjut. Tentunya kita nantikan bersama. Dan saudara, tadi juga sudah dinyatakan salah satu pernyataan yang cukup signifikan disampaikan oleh Direktur Operasi Basarnas, yakni Marsikal Pertama SB Supriyadi, di mana ia menyatakan bahwasanya saat ini kapal selam dengan deteksi sonar juga telah dikerahkan di sekitar lokasi ditemukannya puing dan juga jenazah atau sekitar 100 nautical mile dari barat daya Pangkalan Bun, dan ini juga diduga akan berpengaruh, akan memudahkan penemuan dari rangka pesawat yang paling besar yang diduga ini tidak jauh dari puing-puing pesawat. Dan berikut petikan pernyataan dari Marsma SB Supriyadi. Ada operasi bawah laut. Operasi bawah laut menggunakan sonar detektor atau echosonder. Mereka sudah bekerja dari 2 hari yang lalu, sampai saat ini juga dilanjutkan
untuk menemukan kerangka dari pesawat AirAsia. Semakin banyaknya bukti dan tanda-tanda data-data, kemungkinan besar posisi kerangka AirAsia semakin dekat dari deteksi-deteksi dari kapal-kapal laut, terutama. Putri dan saudara, terkait puing yang juga atau serpihan yang juga diamankan oleh pihak Basarnas dan juga tim evakuasi gabungan tadi, diantaranya ialah serpihan berupa regulator pendingin ruangan, jadi semacam selang fiber begitu, dan kemudian juga ditemukan frame cabin atau lapisan fiber dari badan pesawat AirAsia QZ8501. Dengan ditemukannya puing-puing ini tentunya sangat diharapkan identifikasi atau investigasi terkait penyebab kecelakaan dapat segera kita temukan titik terangnya. Dan selain itu juga KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia juga telah bergabung di Pangkalan Bun untuk melakukan investigasi. Demikian sementara ini yang dapat kami laporkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kembali ke Anastasia Putri di studio. Baik, terima kasih Desa Apridini atas laporannya, dan sesaat lagi di Liputan 6 Siang, saudara, kami akan hadirkan informasi tentang keluarga yang berharap agar penumpang AirAsia QZ8501 segera ditemukan agar kesedihan tak berlarut-larut.